Pak Benny, cuma banyak pertanyaan bahkan dari keluarga Peggy sendiri, kenapa tidak hanya Peggy Setiawan saja, tapi keluarga Peggy, dan kabarnya pihak kepolisian dalam rilis terbaru mengatakan ada 3 orang saksi yang nantinya juga akan menjalani tes psikologi juga. Iya. Ini kenapa sampai sebanyak itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, karena kasus sudah lama kemudian bias, ini perlu nanti didalami sesuai dengan disiplin keilmuan psikologi forensik ini untuk nanti menggali kembali, untuk nanti menghadirkan setidaknya hasil analisis yang bisa menjadi bahan pertimbangan penyidik. Ya, oke. Nah, artinya begini, bila mana memang dari hasil-hasil ini kita bukannya menebak gitu Pak Benny, tapi menerka-nerka aja lah begitu. Ternyata justru menguntungkan buat si tersangka dari ragam tes ini. Bukankah nanti penyidik justru akan kehilangan muka begitu, atau mungkin Polri dalam hal ini mungkin juga terlalu cepat gitu mungkin menetapkan tersangkanya? Ya, yang pertama tentunya ini bentuk keterbukaan, transparansi, kemudian yang kedua ini upaya optimal dengan pendekatan secara ilmiah. Karena tadi keterbatasan kan, saksi saja berubah menyambut, tersangka juga sama, karena kasusnya sudah terlalu lama. Nah, inilah beberapa upaya yang dilakukan sehingga tidak hanya Peggy, nanti pihak-pihak yang terkait dengan Peggy juga dilakukan. Termasuk saksi-saksi tadi gitu ya. Nanti bila diperlukan, direkomendasikan oleh psikolog forensik, itu tentunya meskipun status masih saksi begitu, bukan tersangka, Pak Benny. Kan dibenarkan itu? Tidak harus tersangka. Tidak harus tersangka. Jadi saksi pun bisa ya. Oke, saya ke Bang Tony nih. Bang Tony, suaranya sudah jelas ya, Pak Tony, kita dengar? Oke, Bang Tony, ada pernyataan dari Anda ya saat mendampingi klien Anda yang menyebutkan tes psikologi Peggy Setiawan konsisten tidak terlibat pembunuhan Vina Cirebon. Apakah ini kalimat sumir gitu loh Bang Tony, belum selesai rangkaian tes dilakukan tapi Anda sudah menyebutkan ya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina? Ya, kami menilai begini ya, kami berpendapat begini, penyidik dalam menggunakan ahli itu pasti secara objektif memang mengatakan agar membuat terang, tetapi secara subjektif penyidik itu sedang mencari alat penguat, sedang mencari alat bukti atau petunjuk yang menguatkan sangkaan penyidik terhadap Peggy Setiawan, terhadap tersangka Peggy Setiawan yang dituduh, yang disangka melakukan tindak pidana. Jadi ahli itu untuk menguatkan itu pasti ya, ahli itu. Jadi misalnya begini, ada peristiwa jual beli yang bisa saja perdata, bisa saja pidana ya. Jual beli itu ya, kemudian dibohongi, ternyata barangnya sudah dijual dulu oleh penjual kepada orang lain, maka penyidik biasanya menggunakan ahli kan, apakah ini pidana apa perdata, pasti tujuannya untuk menguatkan, udah pasti. Nah kemudian untuk Peggy, karena kami yakin ya Peggy ini tidak melakukan, tidak berbuat, bukan pelaku pembunuhan, maka meskipun penyidik ya secara objektif dia ngomong bahwa ini untuk memperterang, siapa tahu nanti hasilnya itu bisa memperterang bahwa bisa saja untuk agar hati-hati lah. Tetapi tujuan penyidik sudah pasti ya, bahwa siapa tahu dengan psikologis ini akan membuat terang ada hubungannya kepribadian Peggy, sifat-sifat Peggy ini adalah seorang psikopat, seorang pembunuh. Nah, melihat itu ya, karena kami sebagai penasihat hukum yang sudah tahu Peggy Setiawan tidak melakukan pembunuhan, Peggy Setiawan menjawab dengan konsisten, maka dilakukan dengan cara apapun ya, penyidik mau dengan ahli, mau dengan apa, tetap kami optimis. Itu maksudnya, bukan berarti setelah dites psikologis itu kemudian Peggy tidak terbukti, bukan ya. Artinya penyidik meskipun menggunakan ahli-ahli termasuk ahli psikolog yang untuk mencapai tujuannya bahwa Peggy berpotensi melakukan tindak pidana, maka karena kami yakin Peggy bukan pelaku, tidak melakukan tindak pidana, maka kami yakin optimis, itu maksudnya bahwa Peggy mau dilakukan dengan cara apapun, Peggy bukanlah pelaku tindak pidana. Itu.
Begitu maksud Oke, saya. Bang Tony, nanti juga mungkin juga boleh diinformasikan kepada kita apa yang kemarin didalami oleh pihak kepolisian selama 2 hari menjalani tes psikologis forensik, belum lagi nanti itu juga termasuk pihak keluarga Peggy juga ya. Kemudian juga melihat nantinya justru kan bisa menguntungkan Peggy. Kalau memang Peggy ini dianggap jujur, hasilnya baik begitu, mungkin bisa juga pihak kuasa hukum meminta penangguhan penahanan, bahkan mungkin SP3. Nanti akan seperti apa kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan, saya ke Bang Tony. Bang Tony, sebenarnya apa yang didalami pihak kepolisian dalam selama 2 hari tes tersebut, bahkan ke keluarga Peggy juga, dan ini kan sebenarnya bisa menguntungkan Peggy nantinya kalau memang terbukti Peggy jujur begitu ya, bisa penangguhan penahanan dan juga mungkin SP3. Ya harusnya tidak perlu kami minta penangguhan penahanan atau kami memohon, tidak perlu. Penyidik itu seharusnya objektif. Kami saja tim penasihat hukum ini menghormati langkah-langkah yang dilakukan penyidik ketika mau memeriksa Peggy Setiawan secara psikologis, ya. Kemudian penyidik sampaikan tujuannya adalah supaya lebih hati-hati dalam melanjutkan perkara ini. Kami kooperatif, kami mempersilahkan, karena kalau tujuannya itu memang apa yang disampaikan itu betul, sehingga hasilnya kalau memang penyidik setelah melalui serangkaian tes pemeriksaan psikologi terhadap Peggy, kemudian hasilnya bagi penyidik mempunyai keyakinan, ya, membuat yakin penyidik bahwa tidak nyambung, misalnya kepribadian Peggy Setiawan itu tidak nyambung dengan tindak pidana, artinya tidak ada potensi, ya, si kepribadian Peggy Setiawan, sifat-sifat Peggy Setiawan, kemudian tidak melakukan tindak pidana itu tidak melakukan tindak pidana, ya, artinya tidak matching lah, maka penyidik seharusnya sportif, ya, tanpa harus diminta. Kalau memang tidak yakin kepribadian Peggy ini melakukan tindak pidana, ya hentikanlah, bebaskan Peggy Setiawan. Itu. Jadi tidak perlulah diminta, dimohon, harus objektif. Ini diawasi masyarakat seluruh Indonesia, termasuk sama Pak Benny Mamoto itu diawasi oleh Kompolnas. Begitu. Oke, ya saya memang harus konfirmasi ini ke Pak Benny, tapi saya satu sedikit mungkin ke Anda nih lagi, Bang Tony. Memang Anda bicara seperti itu, Anda memang memiliki atau memegang hasil dari tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan tersebut begitu. Apakah memang tes tersebut bisa begitu dirilis kepada kuasa hukum dari tersangka sendiri begitu? Ya, memang belum ada hasil. Ya, hasil akan disampaikan 14 hari, ya. Cuma kalau yang dites adalah kepribadian, ya, seperti intelijensi, ya, atau kognitif, kemudian afeksi, ya, kemudian motorik, ya. Maka kami melihatnya itu kan pertanyaan-pertanyaan atau tes-tes, ya, yang menguji kepribadian, ya, melihat kepribadian. Dan kami yakin kepribadian Peggy Setiawan ini adalah anak baik, kan, dan menjawabnya juga dengan tenang. Nah, jadi kami yakin melihat itu meskipun belum ada hasil. Tetapi kemudian kalau ada hasil, kami pun punya hak untuk mengetahui, ya, kepribadian klien kami berdasarkan pemeriksaan psikologis ini seperti apa. Pasti kami akan minta. Oke. Bung Arief. Oke, baik.